Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dede Irwanto. Saya adalah mahasiswa semester 4 di Universitas Terbuka pada program studi Sistem Informasi. Eh, ini adalah video ketiga saya yang saya buat sebagai laporan praktikum dari tugas 3 pada mata kuliah basis data. Oke, pada tugas ketiga kali ini saya akan melakukan praktikum yang meliputi kegiatan pertama praktikum transaksi dan kedua praktikum basis data terdistribusi. Untuk keperluan tersebut, saya akan membuka panduan yang telah dibuatkan. Nah, jadi dalam panduan ini terdapat eh, tata cara untuk melakukan praktikum-praktikum dari eh, kedua poin eh, kedua poin praktikum ini. Baiklah, yang pertama adalah praktikum terkait dengan transaksi. Pada praktikum terkait dengan transaksi ini, saya akan mencoba beberapa perintah transaksi yaitu perintah commit, rollback, checkpoint, dan trigger pada eh, database atau SQL. Dalam hal ini saya menggunakan DBMS MySQL. Oke, kita langsung saja ke tahap praktikum. Terlebih dahulu, eh, sebelumnya saya sudah mengaktifkan SAM Control Panel. Jadi saya setelah menjalankan servis-servis yang dibutuhkan, di mana di sini terdapat dua servis yaitu Apache dan MySQL. Servis Apache sendiri itu saya gunakan untuk mengakses database menggunakan PHP MyAdmin. Oke, di sini saya sudah membuka PHP MyAdmin-nya dan di sini sudah ada database yang saya buat pada tugas sebelumnya yaitu tugas 2 di mana eh, di sini terdapat sebuah database yang bernama rumah sakit dengan tabel-tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Oke, kita lanjut ke tahap pertama, yaitu eh, perintah commit. Jadi perintah commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Oke, sebagai contoh, saya akan membuat sebuah store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Jadi saya akan memasukkan data atau menginsert data pada tabel pasien. Jadi sini kita coba eh, buka PHP admin tadi. Kemudian kita memilih database rumah sakit. Kemudian kita masuk pada eh, tab data routines. Setelah itu kita akan eh, menambahkan sebuah routine di sini dengan mengklik create new routine. Ya. Kemudian kita akan memasukkan nama rutin yaitu di sini transaksi satu. Transaksi dengan perintah new routine start transaction insert into pasien ID ID pasien kemudian nama pasien.
Sien, sorry, sien, pasien, sien, you, terus, enam, tuh, sekalian satu, kemudian select file from pasien, kemudian n, dan go. Ya, ya. Oke, lihat di sini bahwa eh, terlihat bahwa store prosedur yang kita buat sudah berhasil. Kemudian kita akan melanjutkan ke perintah call. Di sini sudah berhasil. Transaksi satu. Ya. Kemudian kita akan mencoba memanggilnya dengan perintah call. Kita masuk ke tab SQL dan kita akan memanggilnya dengan perintah call transaksi satu. Transaksi satu. Transaksi satu. Kemudian kita klik go. Ya, kita lihat di sini store prosedur yang kita buat tadi telah berhasil. Kemudian sini setelah berhasil, setelah itu kita coba dengan melihat apakah data tadi sudah masuk. Dengan cara kita akan masuk ke tab
rumah sakit, kemudian kita masuk ke tabel pasien. Nah, terlihat di sini bahwa data yang kita input tadi belum masuk karena kita belum melakukan commit terhadap perintah tadi, sehingga perintah tersebut belum masuk ke database. Kemudian kita akan coba lagi menambahkan di sini. Ya, kemudian kita akan jadi jadi seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa perintah commit adalah perintah yang digunakan apabila transaksi sudah selesai. Karena transaksi yang kita lakukan belum kita commit, sehingga oleh database transaksi tersebut dianggap belum belum selesai, sehingga data yang tadi kita masukkan belum masuk ke dalam database. Sekarang kita akan mencoba lagi dengan lakukan store prosedur eh, dengan melakukan transaksi baru. Sini kita masuk ke menu rutin sini, kemudian kita tambahkan transaksi luar. Taruh. Kemudian kita tambahkan untuk tadi kita lebih paste saja. Ini lepas. Kemudian di sini kita commit. Commit. Ya. Oke. Kemudian kita klik go. Di sini terlihat sudah dua stop prosedur, yang mana transaksi satu, yang mana sini transaksi satu dan transaksi dua. Sekarang kita coba panggil lagi eh, kita panggil lagi dengan perintah call transaksi dua. Oke, kita coba go. Sorry, kita edit dulu. Tadi untuk ID-nya 6, sekarang 7. Saya coba ganti lebih dulu. Kita call lagi. Call transaksi 2. Kita go transaksi. Ya, tadi kita sudah panggil sehingga di sini terdapat duplicate primary key. Sekarang kita tes, kita cek lagi apakah transaksi 2 tadi masuk ke dalam database. Ya, di sini terlihat bahwa call prosedur terlihat bahwa eh, store prosedur dari transaksi 2 eh, telah berhasil kita lakukan dan datanya telah masuk ke dalam database. Ini dikarenakan pada transaksi 2 ini kita menambahkan perintah commit, sehingga SQL menganggap bahwa perintah tersebut sudah selesai, sehingga data-data yang kita eh, masukkan telah terinput ke dalam database. Itu dia tadi terkait dengan perintah commit.
Oke, kita lanjut ke perintah rollback. Di sini perintah rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada satu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perintah rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum dikomit. Misalkan Anda akan membantu perintah update tabel pasien. Oke, jadi kita coba lagi untuk perintah rollback. Sini kita masuk lagi ke prosedur, ke routines, kemudian kita tambahkan routines dengan nama transaksi 3. Transaksi 3. Di mana pada transaksi 3 ini kita akan melakukan perintah update. Jadi kita bagiin kemudian transaction. Sini kita akan mengupdate sebuah kita akan mengupdate tabel pasien, update pasien, set nama, set nama pasien sama dengan dana, web ID pasien sama dengan tadi ID-nya 6. Kemudian kita rollback dan kita commit. Kemudian kita select all from pasien. Kita di sini kita mengupdate tabel pasien yang mana kita mengganti nama itu tadi dengan danar. Ini berdasarkan ID pasien di mana kita tadi memasukkan ID pasien yaitu nama. Dan kita klik itu. Oke, kemudian kita coba panggil lagi stop prosedur tadi dengan perintah call transaksi 3. Dan kita go. Ya, terlihat di sini nama pasien tidak diganti, tetap itu karena pada transaksi 3 ini kita menambahkan perintah rollback, yang mana perintah rollback ini akan membatalkan perintah update di sini. Dengan catatan, perintah rollback ini dilakukan sebelum commit, sehingga perintah update di sini yang mana kita mengganti nama pasien dan dana akan di namanya masih itu karena perintah update tadi sudah dibatalkan. Kemudian masuk ke di sini kita coba lagi. Ya, di sini kita coba dengan satu lagi perintah rollback. Kita klik new routine. Sini transaksi 4 taruh. Kemudian di sini begin. Kemudian start transaction. Kemudian kita insert itu pasien mana
sini ID pasien, pasien, ya, value, ini sini 7, Kamis, ini misalkan jalan, babakan 2, ini 1, selanjutnya 1. Kemudian kita rollback, kemudian kita update pasien, pasien 9 bersama dengan 17 in info. Select from sini, kemudian terus sorry, sanksi dulu. Ya, terlihat di sini bahwa ID tadi yang mati itu tapi ganti setting. Kemudian untuk perintah insert yang ini sempat saksi 4. Terlihat bahwa perintah insert di sini tidak dilakukan karena telah di rollback. Telah di rollback. Ini setelah di rollback, maka perintah insert ini tidak akan dijalankan. Kemudian di sini terlihat bahwa kita melakukan update pada nama pasien yang mana ID pasien adalah 6. Kemudian kita commit sehingga data yang tersimpan di sini adalah eh, data yang tersimpan di sini adalah data yang ini. Data nama pasien yaitu setting. Jadi perintah yang dijalankan hanya perintah yang ini, perintah update.
Karena setelah melakukan perintah update, kemudian di sini akan dilakukan commit. Sehingga eh, nama pasien yang tadi sebelumnya adalah Tito diganti menjadi Septin. Oke, selanjutnya adalah perintah checkpoint. Perintah checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan, seperti yang telah Anda ketahui pada sebenarnya. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka penyelenggara rollback tidak harus digunakan. Sahabat, mantap. Checkpoint terakhir. Selanjutnya kita akan mencoba perintah checkpoint. Oke, kita tambahkan rutin baru di sini dengan nama transaksi 5. Kita di sini kita sorry, transaksi 5 ini kemudian stop transaction set pasien ID pasien kan dua nomor 22 responding satu responding satu. Oke, kemudian kita lakukan save point. Kemudian pada perintah kita copy paste pasien di sini. Kita lihat dulu ID kita tadi. Pasien ini sini 8 tidak Sangkuriang. Sebagian buat lagi sini 9 dengan nama Dolphin jalan ikut loro ketemu 24 sekarang satu ya. Di sini kita tidak melakukan save point, jadi di sini kita langsung commit, kemudian kita select pasien dan itu 5. Sekarang kita coba kan
kita perlu transaksi ini. Ini kita klik dulu. Ya, di sini terlihat bahwa data yang masuk dari transaksi 5 ini, transaksi misalnya Hanif dan Lutfi 7 dan 9. Sebentar. 7, ini 7 ini Hanif dan Lutfi 9. Dan Lutfi. Ternyata yang masuk hanya pasien dengan ID 7 dan 9. Karena pada pasien dengan ID 8, yang mana pasien tersebut betina, datanya tidak masuk karena telah dilakukan rollback. Bukan rollback di sana. Rollback ke save point 1. Oke, kemudian kita lanjut ke tahap yaitu trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan saat perubahan oleh penghapusan deret. Event tersebut ditambahkan si pemicu yaitu trigger. Before dilakukan sebelum dilakukan setelah sebuah perintah. Ya, sini. Sekarang yang perhatikan contoh. Jadi ada tersebut Anda tambahkan dua tabel baru yaitu tabel obat. Di sini kita coba tambahkan dua tabel baru. Kita copy paste saja. Masuk ke scale dan kita klik. Kemudian ini kita buat tabel transaksi obat. Masuk lagi dan kita go. Ini sudah ada dua tabel babnya kita tambahkan yaitu tabel obat dan transaksi obat ini. Oke, silakan pada scale. Ya. Jadi kita sudah membuat dua tabel, di mana ada tabel obat dan tabel transaksi obat. Ya, selanjutnya adalah melakukan relasi dan tabel untuk tabel pasien, tabel transaksi obat. Bukan sini terlihat bahwa kita akan melakukan relasi. Jadi kita akan menghubungkan antara tabel obat dan transaksi obat. Di sini kita klik menu designer. Masuk dulu sakit, kemudian designer. Kemudian di sini kita tambahkan data transaksi obat tetap bawah. Kemudian kita akan melakukan relasi nah, obat transaksi pasien memiliki relasi one to many. Sini pasien memiliki relasi ini pasien di sini indeks kolom. Oke, kita tambahkan dulu indeks kolom. Kemudian ini
refresh, kita show lagi. Kita buat sini, scan, scan, oke, save, save dulu, save. Ini kemudian versi 4. Sini hasil 4 dengan ini. Oke.